Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Kakak Putra, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa dong, Kak. Ya, tentu saja ya, karena kita punya Tuhan yang selalu menyertai kita, memberikan kita kekuatan, kesehatan dalam menjalani kehidupan kita. Maka dari itu, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita mengangkat pujian, kedua tanganku mempunyai jari. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, ayun ke depan dilentikan, mari puji Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, ayun ke depan dilentikan, mari puji Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik, mari kita melipat tangan, menutup mata, kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk segala kemurahan, untuk segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Bukti nyata akan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami ini. Kami boleh ada pada saat ini, itu semua bukti pemeliharaan-Mu ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau beribadah kepadamu. Tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga selesainya ibadah kami pada hari ini. Hingga doa kami Tuhan di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baiklah adik-adik, sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita memuji lagi dengan menyanyikan lagu yang terutama.
yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. 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 Nah, adik-adik, sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, sekali lagi kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang diam di dalam kerjaan surga, pada saat ini Tuhan, kami mau membaca, merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Ya Allah Bapa, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami dengarkan dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami Tuhan, dan dapat kami praktekkan dalam sepanjang kehidupan kami. Ya Allah Bapa yang diam di dalam kerjaan surga, begitupun dengan hamba-Mu yang membawakan firman-Mu Tuhan, kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga dapat berkata-kata seturut kehendak Bapa di surga. Ya Allah Bapa yang diam dalam kerjaan surga, inilah doa kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan membaca dan mempelajari satu firman Tuhan lagi saat ini. Karena itu adik-adik harus mempersiapkan Alkitabnya. Sudah? Ya, kita akan membuka dan membaca dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Kakak ulangi, pembacaan kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Kita akan baca bersama-sama ya adik-adik. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Rasul-Rasul Menanti-nanti. Firman Tuhan kita baca 1, 2, 3. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Nah, adik-adik, di tangan kakak ada sebatang lidi. Nah, sebatang lidi ini sangat mudah untuk kakak patahkan seperti ini. Karena satu lidi ini tidak kuat. Nah, bagaimana kalau lidi tersebut bersama-sama dengan lidi-lidi yang lain sehingga lidi itu menjadi seperti ini adik-adik. Nah, kira-kira apakah masih bisa kakak Ita patahkan ini seperti kakak mematahkan satu lidi tadi? Kita coba ya. Ternyata sangat susah adik-adik. Kenapa? Ya, karena
Lidi ini dia bersama-sama dengan teman-temannya yang lain, berkumpul bersama-sama sehingga mereka menjadi lebih kuat seperti ini. Nah, tidak hanya Lidi, di sini kakak punya sebuah buku tipis. Nah, buku ini kakak akan letakkan di atas satu jarinya kakak. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi kepada buku ini ketika kakak meletakkan buku ini di atas satu jarinya kakak? Ada yang bisa tebak? Kita lihat ya bagaimana. Bin Salabin jadi apa ya? Ups. Kita coba lagi ya. Aduh, dia ternyata jatuh adik-adik. Dia gampang sekali jatuh. Nah, karena satu jarinya kakak ini tidak mampu untuk menahan beratnya buku ini. Nah, tetapi bagaimana kalau buku ini kakak letakkan di atas 5 jari lentingnya kakak? Kira-kira apa yang terjadi ya? Kita coba. Wah, ternyata buku ini jauh lebih stabil, jauh lebih tidak mudah goyang dibandingkan ketika kakak meletakkan buku ini di atas satu jarinya kakak. Nah, karena kelima jarinya kakak ini, dia akan saling menopang, akan saling membantu untuk mengangkat buku ini. Sehingga buku ini tidak mudah jatuh, akan menjadi jauh lebih tenang. Nah, adik-adik, begitu pula dengan doa. Ketika kita berdoa bersama-sama, kita akan jauh lebih kuat, kita akan jauh merasa lebih tenang. Nah, hal itu pula yang disadari oleh murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka ditinggalkan oleh Tuhan Yesus naik ke sorga. Di mana kalian masih ingat kan, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus memberikan perintah dan memberikan janji kepada murid-muridnya. Masih ingat apa janjinya Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Ya, Tuhan Yesus akan memberikan roh penolong atau lebih kita kenal adalah Roh Kudus. Sedangkan perintah Tuhan Yesus itu ada 2. Yang pertama, Tuhan Yesus melarang murid-muridnya untuk pergi meninggalkan Yerusalem sampai Tuhan Yesus menepati janjinya. Dan yang kedua perintahnya yaitu mereka akan pergi memberitakan firman Tuhan ketika roh penolong itu sudah ada pada mereka. Nah, adik-adik, setelah Tuhan Yesus meninggalkan mereka di Bukit Zaitun untuk naik ke sorga, murid-murid Tuhan Yesus ini tidak saling berpisah satu dengan yang lain. Mereka tetap bersama-sama pulang ke penginapan di Yerusalem yang merupakan penginapan salah satu murid atau pengikut Tuhan Yesus. Nah, ketika mereka berjalan dari Bukit Zaitun menuju ke Yerusalem, di mana dalam pembacaan kita dikatakan bahwa jarak dari Bukit Zaitun ke Yerusalem ada seperjalanan sabat jauhnya. Nah, seperjalanan sabat jauhnya itu berarti kurang lebih 3.000 kaki atau bisa kita konversi atau kita ubah dari ke satuan meter itu ada 0,3 kalau dikali dengan 3.000 dan dijadikan kilometer jadi kurang lebih ada 1 kilometer. Jadi meskipun jaraknya tidak terlalu jauh, tetapi murid-murid Tuhan Yesus ini tetap bersama-sama pulang ke Yerusalem. Nah, setelah mereka tiba di Yerusalem di penginapan tersebut, mereka tidak sibuk dengan urusan masing-masing. Murid-murid Tuhan Yesus ini tidak sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Tetapi apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus dan pengikutnya? Dalam ayat ke-14 dikatakan bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Jadi yang mereka lakukan adalah mereka bertekun dan sehati dalam doa. Bertekun berarti mereka tidak hanya melakukan 1 atau 2 kali, tetapi secara berulang-ulang kali. Kemudian sehati berarti mereka seia sekata. Maksudnya apa?
Nah, maksudnya bahwa mereka seia sekata, mereka satu pengharapan, satu doa, satu ucapan, satu keinginan untuk mereka tetap dikuatkan untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, perintah Tuhan Yesus ini tidak gampang untuk murid-murid dan pengikut-pengikutnya lakukan. Kenapa? Karena pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus ada di Yerusalem, di mana ada beberapa orang yang tidak menyukai Tuhan Yesus dan pastinya akan kena juga kepada murid-murid dan pengikutnya Tuhan Yesus. Jadi mereka ini berada dalam ancaman, dalam kekhawatiran, ketakutan. Kalau misalnya ada orang yang tidak menyukai Tuhan Yesus, mengapa-apakan atau memberikan perlakuan yang tidak baik kepada murid-muridnya. Nah, yang kedua, murid-murid pada saat itu harus menunggu janji yang tidak tahu kapan datangnya. Kalian ingat kan ketika Tuhan Yesus berjanji, Tuhan Yesus tidak bilang, minggu depan, tahun depan, minggu atau bulan depan. Tuhan Yesus tidak bilang waktunya, tetapi Tuhan Yesus hanya bilang tunggu saja. Nah, adik-adik tahu kan bagaimana rasanya menunggu? Pasti rasanya tidak mengenakan. Nah, begitu pula yang dirasakan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Dan kemudian yang ketiga, janji yang akan diberikan Tuhan Yesus, ini murid-murid tidak tahu seperti apa rupanya, seperti apa khasiatnya atau manfaatnya, mereka tidak tahu. Tapi karena mereka tetap mau melakukan perintah Tuhan Yesus, maka mereka berusaha. Nah, salah satunya adalah mereka saling menguatkan, saling mendukung antara murid-murid Tuhan Yesus dan para pengikutnya. Sehingga dikatakan dalam ayat 14, mereka bertekun bersama-sama, mereka saling mendoakan supaya antara murid-murid yang lain itu tetap kuat, tetap sabar, tetap tekun, tetap melakukan dengan baik, tetap setia melakukan dengan baik perintah Tuhan. Karena itu mereka butuh berdoa bersama-sama. Nah, bukan berarti adik-adik ketika kita berdoa sendiri ya kita tidak akan merasa tenang. Bukan berarti ketika kita berdoa sendiri kita tidak bisa merasakan kekuatan, kita tidak bisa memperoleh kekuatan. Tidak seperti itu, tetapi ya sebagai manusia biasa kita memiliki beberapa alat indera seperti mata, seperti kulit, seperti telinga. Jadi ketika alat-alat indera kita ini merasakan kehadiran orang lain, maka itu bisa membangkitkan iman kita, membangkitkan kekuatan kita, membangkitkan semangat kita, karena kita merasa tidak sendiri dalam melakukan atau dalam menjalani atau menghadapi suatu masalah. Nah, adik-adik, karena itu firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita dan mengajak kita untuk mulai hari ini kita berdoa bersama-sama. Mulai dari lingkungan rumah, dengan papa mama, atau dengan saudara-saudara kita, atau bahkan teman-teman dekat kita, kita bisa berdoa bersama-sama, kita bisa saling mendoakan. Apalagi saat ini di mana kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita, ada banyak ketidakpastian yang ada di dalam kehidupan kita. Karena itu kita butuh orang untuk memberikan kita semangat, untuk memberikan kita kekuatan agar tetap menjalankan perintah Tuhan. Nah, adik-adik masih ingat kan tugas kita, kakak dan adik-adik itu adalah murid-murid Tuhan Yesus sekarang. Kita masih harus menjalankan perintah Tuhan, yaitu memberitakan firman Tuhan. Dan memberitakan firman Tuhan bukan hal yang sulit, ya, bukan hal yang mudah, maksud kakak, bukan hal yang mudah, tapi hal yang sulit. Karena itu kita butuh dukungan di dalam doa bersama-sama dengan teman-teman kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, karena hidup ini penuh banyak pilihan dan penuh warna, dan saat ini kakak akan memberikan beberapa jenis tugas buat kalian, tapi kalian bisa pilih minimal satu tugas. Nah, tugas yang pertama, di sini ada kakak punya isian, kalian boleh isi dengan kata-kata yang tepat buat adik-adik yang sudah bisa membaca. Ya, jadi di sini kalian bisa lihat bahwa
ada beberapa kata yang hilang, kalian bisa isi. Kemudian pilihan tugas yang kedua, ada gambar ya buat adik-adik yang tadi belum tahu membaca dan punya pensil warna, kalian bisa mewarnai ya. Nanti kakak akan bagikan filenya kepada adik-adik. Kemudian tugas yang ketiga, kalau misalnya adik-adik tidak punya pensil warna atau belum bisa membaca, kalian bisa mengirimkan foto kalian yang sedang melakukan doa bersama-sama, baik dengan orang tua ataupun dengan teman dekat, ya, atau dalam bentuk video. Jadi kalian bisa memilih satu dari 3 tugasnya ini. Kemudian minggu depan kalian boleh kumpulkan, kalian kirim filenya atau mungkin kalian sudah tulis di kertas, ya. Kemudian foto lalu kirim ke kakak sekolah minggunya. Paham adik-adik? Ya, terima kasih. Tuhan berkati. Hai teman-teman, saya mau hafalkan hafalan dari Matius 5 ayat 37 berbunyi demikian. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih pada itu berasal dari si jahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hai teman-teman dan ibu guru, saya Mardelti Simak dari Dapel 2. Saya akan menghafalkan ayat hafalan saya yang terambil dari Matius 5 ayatnya 37 yang berbunyi demikian. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Guru dan teman-teman, saya Yogi dari level 8. Ayat hafalan saya terdapat dalam Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya Yogi dari Dapel 8. Ini hasil karya saya. Tuhan Yesus naik ke surga. Ibu guru, kakak-kakak juga. Saya Mesia. Saya akan menghafal hafalan yang diberikan oleh bu guru dan kakak, yaitu terambil dari Matius pasal 5 ayatnya yang ke-37 yang berbunyi demikian. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Terima kasih. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin. Baiklah adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa, mari kita bangkit untuk memuji Tuhan dan sekaligus membawa persembahan syukur kita dengan mengangkat lagu Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya,
Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tadi kita sudah mendengarkan cerita yang mengajarkan kepada kita untuk mulai saat ini membiasakan diri kalian, diri adik-adik untuk melakukan doa secara bersama-sama. Nah, karena itu hari ini kita akan melakukan doa secara bersama-sama yang akan dilanjutkan dengan doa syafaat. Jadi tadi kakak dengan kakak Putra dan kakak Ayub sudah membahas apa yang akan kami bawa di dalam doa bersama-sama pada saat ini. Nah adik-adik, mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk segala kebaikan, untuk segala kemurahan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan kami berdoa buat kehidupan kami Tuhan. Tuhan dalam menjalani kehidupan ini kami sering lalai Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami, menguatkan kami, sehingga kami berpaling kepadamu ya Bapa dan meninggalkan jalan kami yang lama. Ya Allah Bapa yang diam dalam kerjaan surga, saat ini Tuhan kami berdoa buat kakak Putra, kiranya Tuhan memampukan dalam melakukan pelayanannya Tuhan, memberikan kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, sehingga dalam menjalani kehidupannya dia selalu berharap kepada Bapa di surga. Berkati masa depannya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan masa depan yang cerah, karena kami percaya hanya dalam nama-Mu Tuhan kehidupan ini selalu berjalan dengan baik. Ya Allah Bapa yang diam dalam kerjaan surga, kami juga berdoa Tuhan buat ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya ibadah ini dapat terlaksana itu semua karena berkat pertolongan-Mu. Ya Allah Bapa yang diam dalam kerjaan surga, kami juga berdoa Tuhan buat persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan syukur kami ini sehingga berbau harum di hadapan-Mu, dan berkati tangan-tangan yang mengelolanya Tuhan, sehingga apa yang kami persembahkan ini dapat dikelola dengan baik. Ya Allah Bapa yang diam dalam kerjaan surga, inilah doa kami. Allah kami dalam kerajaan surga, kami datang ke hadirat-Mu untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Dan henti-hentinya juga kami mengucap syukur kepadamu karena kasih setia-Mu sehingga kami dapat beribadah pada hari ini untuk memuliakan Engkau Allahku. Dan Engkau tahu Allah, pada kesempatan kali ini kami membawa doa untuk mendoakan Kak Ita. Kiranya Engkau dapat melindungi, menjaga dan memberkati Kak Ita dalam pekerjaan dan pelayanannya Allah, sehingga Kak Ita dapat menjadi berkat bagi semua orang dan dapat menjadi sumber kebenaran bagi-Mu Allahku. Dan kami juga berdoa untuk adik-adik di rumah, kiranya Engkau dapat menjaga, melindungi, sehingga adik-adik di rumah dapat terus berada dalam perlindungan-Mu Allahku. Berkati adik-adik yang di rumah dalam sekolahnya, sehingga mereka dapat
menjadi sosok yang bertumbuh dan menjadi sosok yang berguna demi bangsa dan negara ini Allahku. Terima kasih Allahku, kiranya Engkau dapat menjaga mereka terus menerus dan memberkati pertemuan mereka Allahku. Inilah doa kami Allah. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa saat ini buat kakak Ayub yang dalam kuliahnya. Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, hikmat yang asalnya daripada Tuhan, sehingga apapun yang saat ini dikerjakan dan diperjuangkan oleh Ayub boleh berlangsung dengan baik, boleh terlaksana dengan baik. Kami juga berdoa dalam pelayanannya kakak Ayub, Tuhan Kau tetap berkati, biarlah Roh Kudus-Mu yang akan terus memampukan kakak Ayub untuk melaksanakan pelayanannya. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua kami dan bahkan seluruh anggota keluarga kami. Engkau kiranya memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, bahkan setiap pekerjaan usaha yang dikerjakan oleh kedua orang tua kami terus Engkau berkati Tuhan, sehingga kedua orang tua kami bahkan keluarga kami dapat terus saling mendukung, saling menopang dan saling menjaga. Terima kasih Bapa, kami juga terus membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu, secara khusus Kota Makassar. Tuhan Yesus tetap berkati, berikan sukacita dan damai sejahtera. Ini doa dan harapan kami Bapa yang jauh daripada sempurna, kiranya Tuhan yang akan menyempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita berada pada penghujung ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita mengangkat lagu Aku Istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kepuji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kepuji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa karena Yesus dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Nah adik-adik, untuk menutupi ibadah kita pada hari ini, kembali lagi kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih ya Roh Kudus untuk segala kemurahan-Mu dalam kehidupan kami ini. Tuhan, terima kasih karena dari awal pertengahan hingga selesainya ibadah kami pada hari ini, Engkau menyertai kami, Engkau menuntun kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Ya Allah Bapa, berkati kami selalu dengan kuasa Roh Kudus-Mu dalam menjalani kehidupan ini. Ajar kami untuk selalu mengikuti karakter Tuhan, sehingga kami dapat menjadi garam dan terang dunia buat teman-teman kami yang ada di sekitar kami ya Bapa. Ya Allah Bapa yang diam dalam kerjaan surga, kehidupan kami ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, demikian ibadah kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di ibadah sekolah minggu berikutnya. Shalom.